Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifa setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah.
Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, maksudnya 87 bang. Oh, ini kan masih dugaan oh kak. Yuk, udah siap bang? Udah siap bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Itu sedang apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, Bang. Kok langsung tujuh? Mau ketemu dulu. Bang. Kanan. Nah, Red. ya. Tengah-tengah. Fire.
Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifa setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah.
Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, maksudnya 87 bang. Oh, kan masih banyak. Oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, dan 7. Kok langsung tuh 7? Potong-potong dulu. Bang. Kanan. Nah. Depan ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun.
Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh
tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, maksudnya 87 bang. Oh, ya kan masih dugaan Yuk, udah siap bang? Udah siap bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Kapan dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di Itu dua. Oke bang. Kok langsung tuh 7? Sama-sama dulu bang. Kanan. Ya. Depan ya. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada.
Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor,
Postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, makanya 87 pak. Oh, ya kan masih dugaan kita. Oh, kak. Yuk, udah siap bang? Udah siap bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam nanti mungkin lebih dalam lagi Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Ngomong-ngomong dulu. Bang, tekanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya.
Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya.
Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, maksudnya 87 bang. Oh, ini kan masih banyak Yuk, udah siap bang? Udah siap bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu 2. Oke, dan 7. Kok langsung tuh 7? Langsung dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi.
Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya.
Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaan yang tidak tahu. Oh, Kak. Yuk. Siapa? Siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan dalam lebih dalam lagi Itu 2 9 7. Kok langsung tuh 7? Ngomong-ngomong dulu. Bang. Kanan. Depannya. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00
terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maka 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaannya oh, Kak.
Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di Itu 2. Oke, dan 7. Kok langsung tuh 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang. Tengah dan depan ya. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan
spons cuci piring ke arah korban, dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaan Yuk, udah siap Bang? Udah siap Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas.
Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di Itu dua. Oke, benar. Kok langsung tuh 7? Sama-sama dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah.
dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, ya kan masih dugaan Yuk, udah siapa? Udah siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang.
Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di tersangka Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang. Kanan. Depan ya. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan
Kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, makanya 87 Pak. Oh, ini kan masih banyak. Oh, Kak. Yuk. Udah siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri.
Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Pertama dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu 2 dan 7. Kok langsung tuh 7? Tengah-tengah dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan
alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaan Yuk, udah siapa? Udah siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong.
Kok langsung 7? Mau sama-sama dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat.
Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, makanya 87 Pak. Oh, ya kan masih dugaan oh, Kak. Yuk. Siapa? Siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang. Kanan. Dan bukan ya. Tengah-tengah.
Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat.
Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, kan masih dugaan Yuk, siapa? Siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Ngomong-ngomong dulu. Bang. Kanan. Nah. Tengah-tengah.
Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat.
Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, masa 87 Pak? Oh, kan masih dugaan Yuk, udah siapa? Udah siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam mungkin lebih dalam lagi Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang. Kanan. Dan depan ya. Tengah-tengah.
Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifa setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan
Usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, masa 87 Pak. Oh, ya kan masih dugaan oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di kesana. Tuh dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Motong-motong dulu. Bang. Kanan. Dan ya. Tengah-tengah. Baik.
Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifa setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah.
Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, makanya 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaan yang tidak tahu. Oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang. Kanan. Dan depan ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun.
Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh
tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siapa? Udah siapa? Belum? Enggak, maka 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaan Yuk, udah siapa? Udah siapa? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam apa tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, dan kok langsung tujuh? Ngotong-ngotong dulu. Bang, kanan. Depan ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada.
Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor,
Postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, makanya 87 pak. Oh, ini kan masih dugaan tidak. Oh kak. Yuk, udah siap bang? Udah siap bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Tuh dua. Oke dan kok langsung tuh 7? Ngomong-ngomong dulu. Bang. Kanan. Ya. Depannya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya.
Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya.
Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, makanya 87 bang. Oh, ini kan masih dugaannya Kalau kak, Yuk. Udah siap bang? Udah siap bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. pertama dan sedalam lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, dan sudah 7. Kok langsung tuh 7? Tunggu dulu. Bang. Kanan. Dan depan ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi.
Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tumpul. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya.
Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, maksudnya 87 pak. Oh, ini kan masih dugaan. Oh, kak. Yuk, udah siap bang? Udah siap bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam mungkin lebih dalam lagi di Tuh, 2. Oke, dan 7. Kok langsung 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang, kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di
salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tumpul. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP, bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, masa 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaan yang tidak tahu.
Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam lebih dalam lagi Itu 2. Oke, dan 7. Kok langsung tuh 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka
tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, makanya 87 Pak. Oh, kan masih dugaan Yuk, siapa? Siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April.
Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di tersangka. Itu 2 dan 7. Kok langsung tuh 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban
sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tumpul. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaannya yang dilakukan. Oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab rasa kesal
saat disuruh cuci piring. Sebelumnya, dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut. Dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam lebih dalam lagi Itu 2. Oke, dan 7. Kok langsung tuh 7? Tengah-tengah dulu. Bang. Tengah dan bukan ya. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dan
dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tumpul. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, kan masih dugaan tidak. Oh, Kak. Yuk. Siapa? Siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang.
Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam nanti mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Ngomong-ngomong dulu. Bang. Kanan. Ya. Depan ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di
pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tumpul. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, makanya 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaan Yuk, udah siapa? Udah siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah.
Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Pertama dan sedalam nanti mungkin lebih dalam lagi di Itu 2 dan 7. Kok langsung tuh 7? Tengah-tengah dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat.
Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tumpul. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama.
Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Belum? Enggak, maksudnya 87, Pak. Oh. Kan masih dugaannya dari Tolong, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Itu sedang apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu 2. Oke, dan 7. Kok langsung tuh 7? Tengah-tengah. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat.
Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP, bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama.
Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, masa 87 pak? Oh, ini kan masih dugaan oh kak. Yuk, udah siap bang? Udah siap bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnal Dinugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di Itu dua. Oke dan kok langsung tuh 7? Mau sama-sama dulu bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnal Dinugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga membegal
orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siapa? Udah siapa? Belum? Enggak, makanya 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaan.
Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam lebih dalam lagi Tuh, 2. Oke, Ben. Kok langsung tuh 7? Tunggu dulu. Bang. Tengah, Dan. Ya. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka
tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang diakibatkan benda tajam atau benda tumpul. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Belum? Enggak, makanya 87, Bang. Oh, ya kan masih dugaan Yuk, udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April.
Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi dilaksanakan. Itu dua. Oke, benar. Kok langsung tujuh? Sama-sama dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban.
dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, kan masih banyak. Oh, Kak. Yuk. Siapa? Siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka.
Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam lebih dalam lagi Itu 2 9 kok langsung tuh 7 ngomong-ngomong dulu bang. Kanan ya tengah-tengah baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya
meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, ya kan masih dugaan oh, Kak. Yuk. Udah siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang.
Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam nanti mungkin lebih dalam lagi Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Sama-sama dulu. Bang. Kanan. Depan ya. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di
pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, masa 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaan yang tidak oh, Kak. Yuk. Siapa? Siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah.
Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di tersangka. Tuh dua. Oke dan kok langsung tuh 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan
alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, ini kan masih banyak Yuk, udah siap Bang? Udah siap Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong.
lebih dalam lagi di masyarakat. Tuh dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang. Tengah dan depan ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat.
Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, ya kan masih dugaan Yuk, siapa? Siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya, dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut. Dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam lebih dalam lagi di Itu 2. Oke, dan 7. Kok langsung tuh 7? Mau sama-sama dulu. Bang. Kanan. Depan ya. Tengah-tengah.
Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifa setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan
Usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, makanya 87 Pak. Oh, ya kan masih banyak yang tidak tahu. Oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi Itu 2 dan 7. Kok langsung tuh 7? Mau sama-sama dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. baik.
Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifa setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah.
Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, maksudnya 87 pak. Oh, ini kan masih dugaannya. Oh, kak. Yuk, udah siap bang? Udah siap bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Ngomong-ngomong dulu. Bang, kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun.
Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tumpul. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh
tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, ya kan masih dugaan Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Mau sama-sama dulu. Bang. Kanan. Dan depan ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada.
Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor,
Postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, makanya 87 Pak. Oh, ya kan masih dugaan oh, Kak. Yuk. Siapa? Siapa? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Motong-motong dulu. Bang. Kanan. Bukan ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya.
Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya.
Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, kan masih banyak. Oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam lebih dalam lagi Itu 2 dan 7. Kok langsung tuh 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang. Kanan. Depan ya. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Resnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi.
Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang diakibatkan benda tajam atau benda tumpul. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya.
Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, masa 87 bang? Oh, ya kan masih dugaan Kak. Yuk, udah siap bang? Udah siap bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya, dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Mau sama-sama dulu. Bang, tekanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di
salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP, bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, ya kan masih dugaan yang tidak tahu. Oh, Kak.
Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di Tuh, 2. Oke, benar. 7. Kok langsung tuh 7? Sama-sama dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evi Latifah yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka
tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban, dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaan. Oh, Kak. Yuk. Siapa? Siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye.
Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi Itu 2 dan kok langsung tuh 7 ngotong-ngotong dulu bang. Kanan tengah-tengah baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah
mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Belum? Enggak, maksudnya 87, Pak. Oh, ya kan masih dugaannya ya tidak bisa. Oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab rasa kesal
saat disuruh cuci piring. Sebelumnya, dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut. Dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu 2. Oke, dan kok langsung tuh 7? Sama-sama dulu. Bang. Kanan. Depan ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka
dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, makanya 87 Pak. Oh, ya kan ini masih dugaan yang tidak tahu. Oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang.
Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu 2. Oke, Dan. 7. Kok langsung tuh 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang. Kanan. Nah. Depan ya. Tengah-tengah. Baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di
pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tumpul. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, kan masih banyak. Oh, Kak. Yuk. Siapa? Siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah.
Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Dan sedalam lebih dalam lagi Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Tunggu dulu. Bang. Kanan. Nah. Tengah-tengah. baik. Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saranita. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan
alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang akibatkan benda tajam atau benda tumpul. Ini nanti kita tunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13